Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Dalam cerita sebelumnya, setelah Xiaoyan melarikan diri dari kejaran wanita berbaju putih yang mirip dengan dokter peri kecil, tiba-tiba dia berada di dimensi lain. Sebelumnya Xiaoyan tertidur selama sebulan. Xiaoyan merasa sangat heran karena dia menemukan fakta yang mengerikan. Tubuhnya telah banyak berubah dan dia bahkan tidak mengenali dirinya sendiri lagi. Dalam ingatannya, dia adalah seorang pria parubaya berusia 50-an. Tetapi sekarang tubuhnya adalah tubuh anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun. Dan penampilannya telah mengalami perubahan besar. Wajah yang belum dewasa, sosok pendek dan tubuh kurus semuanya tampak seperti remaja. Penampilannya kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah Xiaoyan, dia mungkin bahkan tidak akan mempercayainya karena perubahannya sangat besar. Apakah aku menyeberang lagi? Ini adalah reaksi pertama Xiaoyan. Dia awalnya berasal dari planet biru yang disebut Bumi. Tetapi kemudian secara tidak sengaja menyeberang ke benua Dauki. Ini adalah rahasia yang tidak diketahuinya. Bahkan Shun Er tidak mengetahuinya. Hal yang paling menyakitkan bukanlah tidak memiliki apa-apa, tetapi menjadi bukan apa-apa lagi setelah berubah dari apa menjadi tidak ada. Banyak orang tidak tahan dengan pukulan seperti ini. Tapi ternyata Xiaoyan bukan orang seperti itu. Meskipun dia akan menderita, dia tidak akan pernah menyerah. Perubahan dalam tubuhnya secara langsung mengarah pada perubahan kekuatan. Di dalam ingatannya, dia adalah orang terkuat di benua Dauki. Dan sekarang kekuatannya telah menurun ke level Dao Huang. Mundurnya kekuatan membuatnya merasa sangat tidak berdaya, tetapi dia hanya bisa menerimanya. Untungnya, situasinya bukan yang terburuk. Kekuatannya saat ini adalah Dao Huang. Jika dia jatuh langsung dari Kaisar Dauki ke Daoji, maka dia akan benar-benar menangis. Xiaoyan kewalahan dan batuk lagi. Apa yang terjadi padaku? Siapa yang menyakitiku? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia merasa bahwa ada yang kosong di benaknya dan ada banyak hal yang tidak bisa dia ingat. Dan jika dia paksakan untuk berpikir, dia akan mengalami sakit kepala yang hebat. Xiaoyan dengan cepat memahami fakta yang mengerikan dan dia kehilangan ingatannya. Selain mengingat bahwa dia adalah Kaisar Yan, dia tidak dapat mengingat hal lain. Xiaoyan memiliki keinginan untuk menangis dan Tuhan membuat lelucon besar dengannya. Dia tidak hanya kehilangan tubuh Xiaoyan, tetapi juga benar-benar kehilangan bagian dari ingatannya sekarang. Sekarang dia dapat dikatakan bahwa dia bukan lagi Xiaoyan, tetapi orang baru. Xiaoyan merasa tidak berdaya ketika hal absurd seperti itu terjadi dan merasa sedih untuk sementara waktu. Kemudian menyesuaikan mentalnya dan dengan tenang menerima fakta yang terjadi. Sekarang sesuatu telah terjadi, tidak peduli seberapa menyakitkan itu tidak akan membantu. Lebih baik menerimanya dan menghadapi kehidupan masa depan dengan sikap positif. Setelah berbaring di tempat tidur, Xiaoyan bangkit dan berjalan ke ruangan. Di luar pintu, kabut masih ada dan langit redup. Ini adalah halaman kecil, beberapa rumah jerami bobrok.
Di kamar terlihat seorang laki-laki tua kurus sedang bekerja. Lelaki tua itu memiliki rambut putih dan melengkungkan tubuhnya perlahan-lahan mencangkut rumput liar. Mendengar suara langkah kaki, lelaki itu berbalik dan mengeluarkan senyum jelek dan berkata, "Apakah kamu sudah bangun?" Kata-kata orang tua itu sangat aneh. Xiaoyan tidak bisa mengerti satu kata pun. Setelah memikirkannya, ada sedikit pemahaman di dalam hatinya. Ya, ini bukan lagi benua Dauqi. Bahasa di sini secara alami berbeda dari bahasa benua Dauqi. Orang tua di depannya memiliki janggut dan rambut putih dan wajahnya seperti pohon tua dengan kerutan. Melihat pria tua senja di depannya, emosi yang tak dapat dijelaskan muncul dari hati Xiaoyan. Ada jejak emosi, jejak kehilangan. Lelaki tua itu berjalan dengan tongkat ke arahnya dengan gemetar, seolah-olah angin bisa meniup kakinya ke bawah. Setelah melihat ini, Xiaoyan buru-buru melangkah maju untuk membantunya. Orang tua itu melambaikan tangannya dan menolak bantuan Xiaoyan. Perlahan-lahan berjalan ke kamar, mengeluarkan beberapa tumbuhan liar dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, kamu pasti sangat lapar, makanlah." Meskipun Xiaoyan tidak bisa mengerti apa yang dia katakan, dia sudah mengerti apa yang dimaksud orang tua itu. Dia memang lapar dan segera makan dengan nikmat di atas meja. Xiaoyan merasa aneh melihat halaman kecil selalu suram dan tidak ada sinar matahari sama sekali. Tapi di langit ada matahari bersinar. Matahari tidak bersinar di sini. Apalagi melihat matahari di langit dari sini, matahari juga menjadi redup. Apakah ini benar-benar tempat yang aneh? Xiaoyan penasaran dengan lingkungan di sini dan mau tidak mau melihat sekeliling. Ini adalah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan. Lembah itu begitu besar sehingga Xiaoyan tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Lembah itu dikelilingi oleh pegunungan dan setiap puncaknya setinggi 10.000 pedang, berdiri seperti beberapa pilar raksasa di antara langit dan bumi. Lembah ini dikelilingi oleh pegunungan, hanya jalan sempit yang panjang ke timur yang mengarah ke dunia luar, dan gubuk jerami ini terletak di Taniguchi. Melihat jauh ke dalam lembah dari sini, Xiaoyan dapat melihat hutan bambu salju yang besar. Hutan bambu salju sangat aneh. Umumnya bambu berwarna hijau, tetapi bambu di sini seperti salju dan bahkan daunnya putih. Hutan bambu salju dipenuhi kabut dan kulitnya bahkan lebih redup, membuat orang merasa depresi. Napas aneh dan kuno meresap dari hutan bambu salju. Karena bahasa yang berbeda, Xiaoyan tidak bisa mendapatkan sedikit pun informasi tentang dunia melalui orang tua itu. Karena itu, setelah makan, dia kembali ke kamar, berbaring di tempat tidurnya. Xiaoyan tidak bisa tertidur. Ada raungan samar di hutan bambu. Tetapi setelah mendengarkan dengan sesama, tidak ada yang terdengar. Ini benar-benar tempat yang aneh. Cuacanya redup dan berkabut sepanjang hari, seolah-olah terpisah dari dunia yang cerah di luar lembah. Mereka adalah dua dunia yang berbeda. Setelah memikirkannya sebentar, Xiaoyan tertidur linglung. Ketika dia bangun keesokan harinya, Xiaoyan merasa lebih baik. Setelah makan sedikit makanan, dia menunjuk ke Guguci dan memberi isyarat bahwa dia akan keluar dari lembah. Kemudian, dia berjalan keluar dari lembah. Lembah itu tidak jauh dari kota kecil. Ketika Xiaoyan memasuki kota kecil, dia tiba-tiba merasakan keindahan. Kota ini memiliki populasi yang makmur dan ada semua jenis orang, kecuali bahasa yang berbeda dari bahasa benua Dauqi.
Yang lainnya tampak tidak berbeda dengan benua Dauki. Xiaoyan menyesuaikan dirinya ke dunia ini secara bertahap, menguasai bahasa dunia ini, dan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Benua ini disebut benua Qi-asal dan dinamai demikian karena kaisar asal Qi Dao yang sangat kuat. Pembagian level di benua ini sangat sederhana. Setiap level tidak lagi menjadi 1 hingga 9 bintang seperti benua Dauki, tetapi dibagi menjadi 3 level, dasar, menengah, dan lanjutan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, paling banyak kekuatan dari Dou Huang menengah. Selain itu, Xiaoyan juga menemukan bahwa itu mungkin karena genesis Qi yang kuat di sini. Setelah bergabung ke dunia ini, Xiaoyan merasa sedikit bingung, tidak tahu harus kemana, tanpa kerabat, tanpa teman, bahkan tanpa ingatan. Kemana dia harus pergi? Dia memiliki keluarga Xiao di kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak memiliki apa-apa. Untuk waktu yang lama dia merasa tidak berdaya. Untuk bertahan hidup, Xiaoyan telah bekerja di berbagai pekerjaan. Dan akhirnya, dia bergabung dengan prajurit bayaran. Dia ingin menemukan jati dirinya dalam pertempuran. Xiaoyan mengikuti prajurit bayaran dan mulai berkarir. Bepergian ke utara dan selatan. Xiaoyan telah mengunjungi banyak tempat. Perlahan-lahan, dia menemukan bahwa citra Kaisar Yan Xiaoyan di benaknya semakin lemah. Mungkin tidak akan lama sebelum dia melupakan dirinya sendiri. Pada kenyataannya, saat itu dia bukan lagi Xiaoyan. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. Xiaoyan menghabiskan 3 tahun tanpa sadar dan 3 tahun karir prajurit bayaran. Dalam 3 tahun terakhir, pada saat ini, Xiaoyan tampaknya telah menjadi andalan kelompok prajurit bayaran. Sosok penampilannya telah mengalami perubahan yang luar biasa dan dia menjadi anak laki-laki yang tampan. Banyak gadis di kelompok tentara bayaran diam-diam mengaguminya. Namun, Xiaoyan sangat dingin. Setidaknya, dia terlihat seperti ini di luar, menolak semua orang yang dekat dengannya. Tidak ada yang mengerti rasa sakitnya, rasa sakit kehilangan dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Dia mencoba menemukan dirinya sendiri, tetapi setiap kali dia mengingat masa lalu dengan keras, kepalanya seperti meledak, dan rasa sakit yang menusuk segera menyiksanya sampai mati. Tapi bayangan putih selalu muncul di benaknya. Bayangan ini sepertinya memiliki hubungan yang baik dengannya. Mungkin dia bisa tahu apa yang terjadi dan mengapa dia menjadi seperti ini. Tapi sosok putih di pikirannya sangat kabur. Dia tidak bisa melihat penampilannya dan dia bahkan tidak bisa mengingat siapa dia. Kota Wushang adalah kota besar di Kekaisaran. Kota Wushang pada awalnya disebut Desa Baiseng. Dikatakan bahwa ada 100 orang suci yang berperang dari kota ini. Meskipun hanya legenda yang jauh, semua penduduk kota Wushang percaya dan bangga akan hal itu. Justru karena legenda jauh itulah antusiasme untuk berkultivasi di kota Wushang sangat tinggi. Ada banyak sekte kultivasi yang tidak terhitung jumlahnya di kota ini. Dan bahkan ada yang lebih kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, kota Wushang menjadi seperti makmur dan tampaknya setara dengan kota suci. Dalam beberapa hari terakhir, kota Wushang tidak diragukan lagi, menjadi fokus kekaisaran di seluruh benua timur. Karena di kota Wushang, lelang skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya akan diadakan, di mana harta langka akan dilelang di sini. Pekerjaan publisitas staf lelang jelas dilakukan dengan sangat baik.
Berita lelang didistribusikan sesegera mungkin, yang menarik selera semua orang dan menarik semua orang untuk datang ke kota Wuxiang. Hanya 2 item yang terungkap dalam pelelangan yang menyebabkan banyak orang datang ke kota Wuxiang. Yang pertama adalah benih dunia. Benih dunia ini dikatakan telah ditinggalkan oleh Pangu Dewa Tabu primordial, generasi pertama ketika dia membuka dunia. Dikatakan bahwa siapapun yang memiliki benih dunia ini dapat memiliki sepotong surga dan bumi miliknya. Oleh karena itu, Seed of the World dapat digambarkan sebagai sebuah mahakarya, dan yang satu ini saja akan membuat banyak orang menjadi gila. Potongan kedua adalah sepotong giok jiwa. Giok jiwa awalnya bukan hal yang langka, tetapi staf lelang mengungkapkan bahwa giok jiwa ini bukan giok jiwa biasa, tetapi giok jiwa dari dimensi lain. Begitu berita itu keluar, banyak orang menjadi penasaran dan ingin tahu tentang hal itu. Giok jiwa dari dimensi lain. Ini berarti bahwa orang-orang dari dimensi lain telah memasuki dunia ini. Apa yang mereka lakukan di sini? Inilah yang dipikirkan banyak orang. Alam semesta yang luas memiliki banyak dimensi, dan perjalanan dimensi adalah impian banyak orang. Tapi bagaimana orang kuat biasa bisa bepergian dengan mudah? Oleh karena itu, mereka menganggap giok jiwa ini sebagai terobosan untuk menemukan cara pergi ke dimensi. Ketika Xiaoyan mendengar berita tentang giok jiwa, entah bagaimana tiba-tiba hatinya berdenyut. Perasaan yang kuat muncul di lubuk hatinya. Perasaan itu memberitahunya bahwa giok jiwa itu memiliki hubungan yang kuat dengannya. Mungkin melalui giok jiwa ini, dia bisa mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Dia ingin mendapatkan giok jiwa itu dan tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Xiaoyan menuju ke kota Wuxiang. Ketika Xiaoyan bergegas ke kota Wuxiang, dia melihat orang-orang yang menakutkan. Ada banyak pedagang di kedua sisi jalan. Para pedagang berteriak keras. Di stand semua jenis barang aneh dijual, dan setiap pedagang dipadati pelanggan yang memilih barangnya itu. Jalan itu terlihat sangat ramai. Xiaoyan menerobos kerumunan dan datang ke sebuah penginapan besar yang berdiri di jalan. Dia akan menemukan tempat tinggal terlebih dahulu. Meskipun ada banyak penginapan di jalan ini, Xiaoyan memilih tempat ini. Segera Xiaoyan memasuki penginapan dan bertanya kepada penjaga, apakah ada kamar? Penjaga menyipitkan mata pada Xiaoyan dan melihat bahwa Xiaoyan adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Dia tiba-tiba memutar kelopak matanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada, Anda dapat menemukan penginapan lain." Meskipun Xiaoyan mengalami amnesia, tetapi kelihayannya masih ada. Dia segera mengeluarkan sekantong koin emas dan bertanya sambil tersenyum, "Penjaga, apakah masih ada ruang?" Xiaoyan telah melakukan banyak pekerjaan selama bertahun-tahun dan dia memiliki sejumlah tabungan. Begitu dia melihat koin emas, ekspresinya sedikit rileks dan dia tersenyum. "Ada, tapi..." Penjaga toko ragu-ragu untuk berbicara dan tampak sangat malu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiaoyan memberi sekantong koin emas lagi. Koin emas dilemparkan ke meja, membuat semua orang melihat mereka. Semua berpikir dalam hatinya, siapa dia? Benar-benar murah hati. 2 kantong koin emas yang diberikan Xiaoyan berisi 200 koin emas. Koin emas ini cukup memenuhi kebutuhan setengah tahun, juga setara dengan pendapatan seorang tentara bayaran yang bekerja selama sebulan. Pada saat ini, penjaga penginapan sudah menganggap Xiaoyan sebagai pemuda kaya, dan sikapnya terhadap Xiaoyan telah berubah.
Setelah menggertakkan giginya, penjaga penginapan mengatakan, "Baiklah, aku akan memberimu kamar ini." Tiba-tiba terdengar suara seorang pria, "Aku ingin kamar ini." Mendengar suara itu, wajah penjaga penginapan berubah drastis dan ekspresinya agak malu. Xiaoyan menoleh dan melihat sekeliling. Melihat orang yang sangat aneh berdiri di pintu. Pria itu berusia sekitar 20 tahun dengan rambut panjang semerah darah dan memiliki tubuh yang terasa panas seperti api. Rambut yang menutupi bahu. Dia adalah Raja Panas. Pria ini tinggi dan penuh dengan udara panas. Seluruh tubuhnya seperti bola api dan gelombang panas menerkam wajahnya dari waktu ke waktu. Pria itu melirik Xiaoyan dan berjalan menuju penginapan. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, "Penjaga, apakah kamu benar-benar pandai berbisnis?" Pria itu tersenyum tipis. Penjaga berkeringat dingin, tampak agak malu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Liu, ini saya tidak tahu kamu akan datang." Sebelum pria berambut merah itu berbicara, penjaga itu memasukkan 2 kantong koin emas kembali ke tangan Xiaoyan dan berkata, "Kamu bisa menemukan penginapan lain, aku tidak akan menyewakan kamar ini." Xiaoyan berkata dengan dingin, "Sepertinya aku yang menyewa kamar ini lebih dulu." Penjaga berkata sambil tersenyum, "Maaf, kamar ini sudah dipesan oleh Sao Liu. Aku pikir dia tidak akan segera datang, jadi aku menyewakannya kepadamu. Sekarang silahkan cari penginapan lain." Sao Liu dengan bangga berjalan melewati Xiaoyan, bahkan tanpa memandangnya. Xiaoyan berkata dengan dingin, "Berhenti." Sao Liu tidak berhenti, tetapi dia melambat dan berkata, "Kenapa? Tidak yakin ya? Jika kamu mengalahkanku, aku akan memberimu kamar ini. Bagaimana?" Xiaoyan merenung sejenak dan kemudian menjawab, "Baiklah, aku akan bertarung." Sejak dia keluar dari lembah Wuming 3 tahun lalu, Xiaoyan telah bekerja keras dan dalam 3 tahun dia akhirnya dipromosikan dari tengah tingkat Dao Huang ke tingkat tinggi Dao Huang. Kecepatan ini memang sangat lambat dibandingkan kecepatan kultivasi Xiaoyan di benua Daoqi. Tetapi setelah dia kehilangan ingatannya, keterampilan bertarung dan latihannya benar-benar terlupakan. Dia dulu melawan Warcraft dan sekarang dia mengambil kesempatan ini untuk menguji kekuatannya sendiri. Sejak Xiaoyan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, pikirannya telah matang. Dia pasti tidak akan bertarung melawan puncak Dao Huang untuk bersaing memperebutkan kamar. Namun, setelah ingatannya hilang, kepribadiannya diam-diam berubah sehingga dia menerima tantangan pria rambut merah itu. Penjaga segera berkata sambil tersenyum, "Jika kalian bertarung di sini, kalian pasti akan meledakkan penginapanku." Liu Shao tersenyum tipis. "Aku sudah lama tidak menggerakkan otot-ototku. Sebaiknya kita pergi ke lapangan bela diri dan bertarung di sana. Bagaimana?" Xiaoyan tersenyum. "Itulah yang aku maksud." Keduanya berjalan ke lapangan bela diri. Tempat itu tak jauh dari penginapan. Begitu banyak orang di sekitar dengan mentalitas menonton kegembiraan mengikuti Xiaoyan dan yang lainnya ke lapangan. Tidak ada yang mengenal Xiaoyan, tetapi banyak orang telah mendengar tentang pria berambut merah, mengatakan bahwa dia adalah pemimpin generasi muda. Oleh karena itu, semua orang ingin melihat apakah Raja Panas yang legendaris itu memang pantas dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat ini, sekelompok Dewa Hau-Hau datang ke lapangan bela diri. Raja Panas akan melawan orang-orang. Dan begitu berita itu menyebar, banyak orang berbondong-bondong ke lapangan bela diri. Untuk sementara waktu, lapangan bela diri penuh dan sesak. Di atas ring, Xiaoyan dan Liu Shao berdiri berhadapan, menghadapi orang secara langsung. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan dalam 3 tahun. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa sangat bersemangat.
dan darah yang telah dia redam selama bertahun-tahun sekali lagi penuh vitalitas. Xiaoyan dari keluarga Xiao. Xiaoyan memperkenalkan dirinya, keluarga Liu Liu Xiaohui yang dikenal sebagai Raja Panas. Liu Xiaohui juga melaporkan pada dirinya sendiri dengan sentuhan kegembiraan dalam ekspresinya. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.